Oke, tes tes. Halo teman-teman semua ya. Suaraku kedengeran? Oke, halo, tes tes. Iya, kedengeran ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja kelas kita hari ini. Ya, selamat sore ya teman-teman. Ketemu lagi sama aku di kelas em, FYP. Nah, gimana kabarnya nih kira-kira hari ini? Kabarnya baik semua? Udah pada siap belajarnya? Oke, iya baik ya. Nah, iya teman-teman. Jadi hari ini kita akan lanjut belajar matematika lagi. Izin sambil makan. Oh, sambil makan. Iya, boleh, silahkan ya. Iya, boleh teman-teman boleh sambil makan, sambil ngemil gitu ya. Yang penting tetap dengerin em, kelas kita hari ini gitu ya. Dan seperti biasa, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, ada yang masih bingung sama penjelasannya, boleh banget ditanyain aja ya selama kelas masih berlangsung. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi gitu ya. Di sini aku udah nyiapin soal seperti request kalian gitu ya. Kan kemarin mau coba latihan soal. Jadi hari ini aku udah siapin latihan soal. Soal asli SNBT ya, teman-teman ya. Jadi semoga bisa simulasi juga kalian ya, bisa lebih kebayang. Kira-kira kalau aljabar tuh nanti yang bakal keluar kayak gimana ya? Kayak gitu kira-kira. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Coba ketik satu yang udah semangat belajar hari ini. Yang udah siap belajar. Oke, satu orang doang? Oke, dua orang doang? Nah, iya, jadi harus tetap semangat ya teman-teman buat belajarnya. Iya. Oke, kalau udah pada siap dan udah pada semangat nih ya, kira-kira kita langsung mulai aja di soal yang nomor satu. Ini udah aku siapin ya. Dan aku kasih waktu buat teman-teman kerjain dulu ya. Mungkin aku kasih waktu 1 menit deh ya, sampai jam 4 lewat 6. Oke, silakan dikerjain teman-teman ya. Nanti kalau udah dapet jawabannya boleh sharing di chat gitu ya. Atau kalau masih bingung boleh ketik nol aja. Misalkan masih bingung caranya nggak kebayang, itu coba ketik nol aja, nggak apa-apa ya. Oke, silakan teman-teman dicoba ya. Aku kasih sampai 4 lewat 7 deh ya. Mm-mm. Oke, ada yang nemu B. Hmm. Oke, nanti kita bahas ya, kira-kira yang mana. Hmm. Oke, silakan dicoba dulu. Oke, ada lagi yang ketemu jawabannya B. Mm-mm. Oke, oke. Ya, oke. Beberapa udah jawab ya, udah dapat jawabannya. Kebanyakan jawabannya B nih ya. Mari kita lihat, apakah betul jawabannya itu adalah yang B? Nah, mari kita bahas ya. Yang belum dapat jawabannya, nggak usah khawatir, karena kita akan bahas gitu ya. Yes, dan mari kita coba lihat. Di soal yang nomor satu ini, dia ngasih tahu ya, ada variabel P, nilainya adalah 2A plus 3, dan variabel Q, nilainya itu adalah 2B min 3. Terus nilai A-nya itu lebih dari 0. Kalian tahu ya, nilai A lebih dari 0 dan B lebih dari 0 itu maknanya artinya apa? A dan B itu adalah positif ya, karena dibilang lebih dari 0. Artinya mereka berdua ini adalah bilangan yang positif. Yang ditanya itu adalah ini, teman-teman ya. Oke, nah di dalam soal nomor satu ini relatif masih sederhana ya, karena dia itu ngasih tahu nilai P dan ngasih tahu nilai Q-nya juga. Jadi untuk ngejawab soal ini tinggal kalian masukin aja P ditambah Q gitu ya. Berarti kalau P-nya itu kan 2A ditambah 3. Nah, ini nilai P-nya. Ditambah dengan Q. Q-nya itu adalah 2B min 3. Nah, jadi kalian masukin aja bentuk P dan Q-nya. Terus dibagi dengan 2.
gitu ya. Nah, ini kalau kita buka tanda kurungnya jadi apa? 2A ditambah 3 ditambah dengan 2B min 3 gitu ya. Jadi tanda kurungnya kita buka aja. Nah, kita lihat deh, ada nggak yang bisa kita hitung ya? Yang bisa kita hitung itu adalah yang di bagian sini sama bagian sini tuh hilang. Karena 3 dikurangi 3 kan habis ya. Jadi kalian akan dapat 2A ditambah dengan 2B gitu ya. Kemudian ini itu dibagi dengan 2. Nah, kira-kira kayak gini. Oke, jadi bentuknya jadi gini dong. 2A ditambah 2B. Kalau dibagi 2 itu kan artinya per 2 ya. Nah, per 2. Oke. Terus, dari sini teman-teman, bentuk pembilangnya itu karena sama-sama punya faktor 2 ya. Nah, kalian udah belajar ini faktorisasi ya. Nah, ini kan sama-sama ada 2 nih. Berarti 2-nya tuh boleh dikeluarin. Sisanya tinggal kalian tulis A tambah B. Gitu ya. Nah, ini namanya adalah faktorisasi. Ini hilang. Jadi tinggal A tambah B doang. Gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya. Wah, berarti hasilnya itu kan tinggal A plus B nih. Nah, tapi kan A sama B-nya kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi gimana? Dalam soal ini, kita tuh nggak perlu tahu spesifik berapa nilai A dan berapa nilai B. Kita cuma perlu pakai informasi bahwa A itu adalah sesuatu yang bernilai positif. B itu adalah sesuatu yang bernilai positif. Nah, jadi kita main logika aja atau main penalaran aja. Kalau misalkan A itu adalah bilangan yang positif, ditambah dengan B yang merupakan bilangan positif juga, maka kira-kira hasilnya akan apa, teman-teman? Mm-mm. Hasilnya bakalan jadi positif juga, ya nggak sih? Nggak mungkin tiba-tiba jadi negatif, gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba jadi negatif. Pasti dia itu jadi bilangan yang positif. Artinya, A tambah B itu karena selalu menjadi bilangan yang positif, ya sudah, A plus B itu akan selalu bernilai lebih dari nol. Artinya, selalu positif. Gitu, teman-teman ya. Jadi, dalam hal ini, jawaban yang tepat itu adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B. Di mana nilainya itu selalu positif. Jadi, di dalam nomor satu ini, kalian nggak perlu pusing-pusing nyari A dan B-nya ya. Gitu. Kita nggak perlu tahu mereka itu nilainya berapa. Kita cukup pakai informasi ini aja untuk bisa ngejawab soalnya. Oke, nomor satu selesai. Ada yang mau tanya? Mm-mm. Amankah? Aman ya. Ini masih yang level sederhana, teman-teman ya. Oke, jadi itu ya logikanya dimainin ya. Jadi nggak selalu matematika itu harus ketemu hasil akhirnya, nggak selalu ya. Kadang juga butuh penalaran atau kadang butuh logikanya. Oke, nomor satu selesai. Kita coba lanjut ke dua. Benar. Lihat A yang lebih dari nol dan B lebih dari nol ya. Manfaatkan informasi itu. Nah, soal nomor 2 nggak aku masukin karena dia mirip sama nomor satu. Jadi kita akan bahas nomor tiganya ya. Nanti full soalnya bakal aku share kok teman-teman ya. Oke, silahkan dibaca dan silahkan dikerjakan ya teman-teman. Aku kasih waktu mungkin sampai jam 4.13 atau 4.14 gitu ya. Silahkan dicoba dulu. Mm-mm. Iya, karena kalau kelas matematika itu harus sambil nyoba ya, teman-teman ya. Karena kalau nggak sambil nyoba, jadinya nggak kebayang kira-kira gimana. Ya, makanya kalau kalian perhatiin kelas aku sama kelas Kak Rizky tuh selalu minta kalian nyoba dulu ya. Karena itu yang paling penting. Ya, jadi silahkan dicoba, silahkan dicoret-coret di coretan kalian gitu ya. Kira-kira kebayang nggak? Kalau udah dapet jawaban, boleh di-share. Kalau misalkan masih bingung, boleh ketik nol aja, nggak apa-apa ya.
Oke, udah pada dapat nih ya. Beberapa dapat jawabannya yang A. Oke. Mhm. Oke. Nah, ini yang masih hitung, silakan lanjutin ya hitungannya. Nah, ini akan aku bahas aja. Oke, jadi di soal nomor yang selanjutnya ini ada cerita singkat ya. Nah, di dalam cerita singkat ini kita bisa ambil sebuah informasi. Sebuah bingkai foto bentuknya adalah persegi panjang. Jadi kita bayangin dulu ada persegi panjang. Ada bingkai fotonya itu bentuknya persegi panjang, gitu ya. Nah, terus dari si persegi panjang ini apa yang dia kasih tahu ya? Oke, persegi panjang itu pasti punya dua hal ya. Dia pasti punya panjang dan dia pasti punya lebar. Mm-mm. Nah, di dalam soal ini kita nggak dikasih tahu spesifik panjang dan lebarnya. Nah, tapi aku mau teman-teman belajar gitu ya untuk menerjemahkan bahasa Indonesianya atau bahasa ceritanya ke dalam bentuk aljabarnya. Karena itu adalah kata kuncinya, teman-teman ya. Oke, mari kita lihat pelan-pelan gitu ya. Sebuah bingkai foto berbentuk persegi panjang memiliki gitu ya, memiliki panjang di mana panjangnya itu kita tulis dulu aja sebagai P gitu ya. Dia adalah 2 senti lebih dari 3 kali lebarnya. Nah, itu perhatiin baik-baik tuh. Panjangnya berarti P-nya. Itu sama dengan 2 senti lebih. 2 senti lebih itu maksudnya adalah 2 senti lebih. Artinya lebih itu ditambah gitu ya. Ditambah 3 kali lebarnya. 3 kali lebar itu berarti 3L. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Jadi memiliki panjang 2 senti lebih dari 3 kali lebarnya bisa dinyatakan seperti ini. Ya, 2 senti lebih, berarti 2 senti ditambah dengan 3 kali lebarnya. Nah, terus dia lagi. Jika keliling bingkai foto tersebut adalah 52, dia ngasih tahu keliling ya. Kelilingnya adalah 52, maka berapakah luas bingkai foto tersebut? Oke, ini juga masih terhitung yang sederhana ya. Intinya adalah terkait bagaimana kalian mencari luasnya. Nah, kalian tahu yang namanya luas persegi panjang ya? Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, kalian harus dapetin panjang dan lebarnya. Gimana caranya? Pakai informasi ini dan juga pakai informasi ini. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, si persegi panjang ini kan punya panjang dan juga punya lebar ya. Nah, tadi panjangnya itu dinyatakan seperti ini. Lebarnya gimana? Lebarnya kita nyatakan tetap menjadi L saja gitu ya. Panjangnya kita nyatakan sebagai 2, sentinya aku hilangin dulu ya. 2 ditambah 3L. Nah, lebarnya tetap dinyatakan sebagai L aja. Nah, kemudian manfaatkan keliling persegi panjang. Nah, pada masih ingat kan ya, keliling persegi panjang itu apa, teman-teman ya? Nah, mungkin ada yang ingat, dia itu rumusnya adalah 2 dikalikan dengan panjang, panjang tambah lebar. Ya enggak sih? Nah, mungkin ada yang ingat rumusnya kayak gitu. Kalau buat teman-teman yang nggak ingat rumus, gitu ya, buat keliling, apapun bangun ruangnya, caranya itu nggak usah hafalin rumus, nggak apa-apa. Keliling itu tinggal kalian tambahin semua sisi-sisinya, gitu ya. Misalkan punya kita persegi panjang nih. Kalian tinggal tambahin dari sini ke sini, berarti kan itu panjang. Dari sini ke sini itu lebar. Dari sini ke sini itu panjang, dari sini ke sini itu lebar. Artinya, keliling dari persegi panjang ya bisa didapetin dari panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar kan. Dapatlah 2 panjang tambah 2 lebar. Duanya dikeluarin. Jadi makanya di situ P tambah L. Gitu ya. Nah, masukkan kelilingnya tuh 52, masukin aja 52 gitu kan ya. Sama dengan 2. Nah, di sini kita main aljabarnya. Panjangnya dinyatakan sebagai 2 ditambah dengan 3L. Ya. Kemudian ditambah dengan lebar, berarti ditambah dengan L.
Nah, sekarang aljabarnya gimana, teman-teman ya? Di sini 52 sama dengan 2-nya biarkan 2 dulu. Terus di sini apa yang bisa dihitung? Ini sama ini bisa dihitung ya? Mm-mm. Iya, baru 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 2 nomor kok sama yang ini ya. 2 ditambah 3L ditambah L, udah pada tahu semua ya. 3L tambah L adalah 4L, gitu ya. Nah, 52 sama dengan apa tuh? Nah, ini kali ke dalam ya. Jadinya dia akan menjadi 4 ditambah dengan 8L. Dari sini, mari kita hitung lagi. 52 dikurangi dengan 4 sama dengan 8L. Nah, 52 dikurangi 4 itu berapa ya? 40, 48 ya, teman-teman ya. 8L. Maka kalian nemu ya, L-nya itu adalah 48 dibagi dengan 8. L-nya adalah 6. Ya enggak sih? L-nya adalah 6. Nah, L-nya udah dapat 6 gitu ya. Kalau L-nya udah dapat 6, berarti panjangnya bisa dicari dong. Ya, jelas bisa ya. Panjang dinyatakan sebagai 2 ditambah dengan 3L. Maka ketika kalian tahu L-nya, masukin aja. 3 dikalikan L-nya 6 ya. Nah, maka akan kalian dapatkan 2 ditambah 18 ya. Ya benar ya, 18 ya. 6 kali 3 sama dengan 20. Dapat panjang, dapat lebar. Bisa nggak cari luas? Jelas bisa ya. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ini harus sudah tahu ya. Nah, sama dengan 20 dikalikan dengan 6. Yes, jawabannya adalah di 120. Gitu. Oke, maka jawabannya yang A ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A. Nah, buat soal ini itu nggak ada teknik gimana-gimana gitu ya. Yang penting adalah kalian bisa menerjemahkan kalimat ini menjadi bentuk aljabarnya. Dan menghubungkan informasi ini dengan keliling dan juga luas yang mau kita cari. Oke, itu buat yang nomor ini teman-teman. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang bingung? Mm-mm. Bisa dibayangin? Oke, aman ya. Aman ya. Nanti kalau ada yang bingung, nggak apa-apa. Tanyain aja ya. Oke, yes. Jadi seperti itu ya. Ini adalah aljabar yang terhitung masih sederhana ya, teman-teman ya. Yang penting adalah di bagian sininya itu kalian hati-hati aja menentukan aljabarnya ya. Oke, sip. Itu nomor 4 gak akan aku bahas karena mirip ya. Oke, kita ke nomor 5 nih ya. Oke. Nomor 5 ini juga masih yang sederhana ya, tapi harus hati-hati pas gabungin pangkatnya. Oke. Silahkan dicoba teman-teman ya. Aku kasih waktu, kayaknya ini 1 menit aja ya. Ya, aku kasih waktu sampai 4, 2, 3 deh. Nah, silahkan dicoba ya. Kira-kira dapat nggak jawabannya yang mana nih ya? Mm-mm. Oke, ini masih sederhana ya, tapi harus hati-hati ketika menghitung pangkatnya. Nah, ada yang sudah dapat jawabannya yang A. Yang lain bagaimana? Mm-mm. Oke, sudah mulai ramai. Oke, sudah mulai ramai. Jawabannya pada A nih ya. Sejauh ini aku belum dapat ada yang nemu jawaban beda. Oke, nah kita bahas aja ya teman-teman ya, biar waktunya efektif nih. Oke, yang masih ngitung nggak apa-apa ya, silakan lanjutin hitungannya. Buat yang masih bingung juga nggak apa-apa, kita akan bahas ya. Nah, kemarin, pas kelas kemarin tuh aku udah bahas ya, terkait dengan perpangkatan. Jadi ketika ada sebuah variabel, variabelnya itu sama. Let's say di sini ada X, di sini ada X. Dan dia tuh punya pangkat ya, maka pangkatnya itu bisa kita gabung. Tergantung kondisinya dibagi atau dikali gitu. Nah, sekarang
Kita coba lihat satu persatu ya. Kalian kalau ngerjainnya bisa langsung, tapi aku mau bahas satu persatu. Kita lihat dari X-nya dulu nih. Yang di atas itu adalah X pangkat 2. Yang di bawah itu adalah dibagi dengan X pangkat min 1. Nah, ketika bentuknya kayak gini, kalian melihatnya bagaimana? Kalian pasti melihatnya yang atas dibagi dengan yang ini, gitu ya. Ya kan? Makna pecahan kayak gitu. Pembagian artinya. Artinya ketika pembagian, pangkatnya bisa digabung, gitu ya. Cara gabunginnya gimana? Cara gabunginnya, pangkatnya itu dikurang. Yang atas dikurangi yang bawah. Yang atas itu pangkatnya adalah 2, gitu ya. Dikurangi, nah hati-hati di sini, dikurangi dengan min 1, ya. Nah, jadi X-nya jadinya sekarang pangkat berapa ya? X-nya itu adalah pangkat 2. Min-min berarti kan jadi plus, jadi 1 gitu ya. Maka X-nya itu adalah X pangkat 3. Oke, itu nilai X-nya ya. Sekarang kita ke nilai Y ya. Oke, di sini aku akan kasih lihat yang atas itu adalah Y pangkat min 3, yang bawah itu adalah Y pangkat 2. Karena mereka juga dalam bentuk pembagian, maka pangkatnya itu bisa kita gabung dan digabungnya itu adalah dengan cara dikurang. Atas gitu ya, min 3 dikurangi bawah yaitu 2. Nah, berarti jadi apa? Jadi Y pangkatnya gimana? Min 3 min 2 ya min 5 teman-teman ya. Oke, itu adalah untuk Y-nya. Sekarang buat yang Z-nya. Nah, yang Z-nya juga cara mainnya sama ya. Z, pangkatnya min 1 di atas, dibagi dengan Z, pangkatnya 0 di bawah. Nah, berarti karena dia itu dalam pembagian juga, maka pangkatnya itu juga kita gabung dengan cara dikurang, atas dikurangi bawah. Maka nilai Z-nya itu adalah min 1. Ya. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kita gabungin lagi ya. Itu kan mereka berada di dalam kurung ya. Di dalam kurung, X-nya itu tadi aku dapat di X pangkat 3, Y-nya itu aku dapat di pangkat min 5, dan Z-nya itu aku dapat di pangkat min 1. Nah, terus jangan lupa, ini di kurungnya ada pangkat min 2 lagi nih, gitu ya. Nah, kalau misalkan ingat juga ya, ada sesuatu yang punya pangkat dan dia dipangkatin lagi. Maka apa yang terjadi guys dengan pangkatnya? Jadi ada bilangan atau variabel punya pangkat, dia dipangkatin lagi. Berarti sekarang pangkatnya diapain? Nah, Dikali, Kak. ya bagus ya, dikali gitu. Jadi kalau kayak gitu, maka X-nya gitu ya, maka X-nya itu adalah 3, aku langsung aja ya, 3 dikali min 2 itu adalah min 6. Terus kalau Y-nya, min 5 dikali min 2, jadinya positif 10. Dan Z-nya jadinya min 1 dikalikan min 2, jadinya positif 2. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, terus abis itu kita tinggal cocokin aja mana ya yang kira-kira cocok sama opsi jawaban kita. Nah, jadi gini teman-teman, mungkin udah banyak yang tahu, tapi buat yang belum tahu, nah sekarang kalian jadi tahu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya bentuk kayak gini, itu yang pangkatnya minus itu bisa kalian taruh di bawah gitu ya. Ini kan posisinya tuh ibaratnya mereka semua di atas kan. Atau kalian ngelihatnya tuh dia bakal bentuknya gini ya. X pangkat min 6, Y pangkat 10, sama Z pangkat 2. Kalian akan melihat mereka ini sebagai per satu ya. Jadi kalau dinyatakan sebagai pecahan itu mereka itu adalah per satu. Nah, buat yang punya pangkat negatif, dia itu bisa pindah ke bawah gitu ya. Kalau misalkan awalnya itu di atas, dia bisa dipindahin ke bawah dan pangkatnya itu berubah tanda. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, si Y itu kan sudah pangkat positif, berarti dia tetap di atas. Z-nya juga sudah pangkat positif, maka dia tetap di atas. Tapi karena X-nya itu pangkat negatif, maka pindahkan dia ke bawah, yang awalnya min 6, dia akan menjadi positif 6. Ya.
Nah, ini ada di fundamental, tapi ya intinya adalah seperti itu. Jadi, kalau misalkan awalnya dia punya min 6 dan dia berada di bagian pembilang, artinya di atas gitu ya, dia ini bisa kalian pindahin aja ke bawah gitu ya, supaya pangkatnya itu jadi positif. Nah, hal ini bertujuan untuk melihat gitu ya, kira-kira mana yang paling cocok sama jawaban kita. Yang paling cocok sama ini harusnya adalah di jawaban yang A, gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang A, teman-teman. Nah, buat soal ini, ada nggak yang mau tanya? Buat soal ini benar-benar pure-nya itu adalah eksponen ya, fundamental eksponen. Lebih efektif kita operasikan dulu baru dikuadratkan atau dikuadratkan dulu baru dioperasikan, Kak. Menurut aku lebih mudah atau lebih efektif kita operasikan dulu baru kuadratkan. Karena kalau kuadratkan itu kan tinggal dikali sama ini aja ya. Jadi kalau aku sih prefernya di apa namanya dihitung dulu buat pangkat masing-masing variabel baru dikuadratin. Iya. Oke, ada lagi yang tanya. Jadi Kak, yang dibalik itu bagaimana? Oke, masih ada yang bingung ya. Nah, ini aku coba hmm, Kak, kalau perkalian bisa digabung nggak? Bisa, tapi kalau perkalian itu gabunginnya itu adalah dikali ya. Misalkan kamu punya X pangkat 2 gitu, terus dia dikalikan, ditambah, sorry. Pangkatnya bisa ditambah. Dikalikan dengan X pangkat min 3. Contohnya kayak gini ya. Nah, ini bisa nggak apa namanya, digabung pangkatnya? Bisa, kan mereka dikalikan nih. Dan mereka sama-sama X, berarti pangkatnya itu digabungnya dengan cara ditambah ya, ditambah. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Nih contoh ya. Nah, contoh. Terus tadi ada yang tanya lagi, yang balik-balik gitu ya. Nah, jadi ini aku buat sederhana aja. Misalkan aku punya A, A-nya itu pangkatnya itu adalah min 2. Terus misalkan aku punya B, B-nya pangkat 3, dan aku bagi gitu ya dengan C, dan C-nya itu adalah pangkat min 3. Nah, ini itu bisa kita kotak-katik posisinya gitu ya. Kita kotak-katik posisinya tuh bisa. Jadi gini, aku tuh ingetnya gini aja teman-teman. Kalau misalkan dia itu punya pangkat gitu ya, berarti artinya itu dia berada di posisi yang tidak semestinya. Nah, kalau misalkan pangkatnya itu negatif, berarti dia berada di posisi yang tidak semestinya. Contohnya si A. A itu pangkatnya adalah negatif. Nah, berarti dia itu tidak berada di posisi yang semestinya. Aku ngelihat dia di atas ya. Oh, berarti dia harusnya nggak di atas. Berarti dia harusnya di bawah. Nah, dia harusnya di bawah dan pangkatnya itu menjadi positif. Gitu ya. Duanya tetap dua, cuman tandanya aja yang berubah. Nah, terus aku lihat lagi nih B. Wah, B itu dia sudah pangkatnya sudah positif. Berarti dia sudah berada di tempat yang benar. Maka B-nya itu tetap aku taruh di atas gitu ya. Kemudian C. Aku lihat C-nya di sini, dia adalah pangkatnya negatif gitu ya. Berarti dia tuh nggak di posisi yang semestinya. Aku ngelihatnya dia di bawah kan. Berarti sekarang aku tahu dia harusnya itu beradanya di atas. C-nya aku naikin ke atas, tetap 3, tapi dia jadinya pangkat positif 3 gitu. Jadi tinggal dilihat-lihat aja gitu ya. Kalau dia pangkatnya itu negatif, maka dia harusnya nggak di situ. Dia mungkin kalau awalnya itu di atas ya jadinya dia harusnya di bawah. Dan sebaliknya juga kayak gitu. Ya, oke. Bisa dibalik gitu kalau udah jadi hasil atau sebelum dikerjakan dibalik dulu. Bebas ya, mau yang mana aja boleh. Tapi kalau aku sih mendingan dibalikinnya di akhir aja ya. Karena yang penting udah dapet bentuk pangkatnya aja dulu gitu. Tapi kalau kalian mau baliknya pas dari soal nih, kalian mau pindah-pindahin dulu posisinya gitu ya. Ini misalnya mau dipindahin ke atas dulu gitu ya. Ini dipindahin ke bawah dulu ya. Boleh, boleh ya. Tapi ya itu tergantung preferensi kalian lah nyamannya gimana ya gitu. Oke, nah itu buat nomor ini ya teman-teman ya. Oke, Kak, kalau misalkan pecahannya angka pangkatnya min, itu tinggal ditukar aja kan pembilang dan penyebutnya, terus pangkatnya jadi positif. Em, tinggal, iya, bisa kayak gitu ya. Jadi maksudnya gini kan, kalau misalkan
Ada misalkan A per B-nya itu terus abis itu dia pangkatnya min 2 misalnya. Nah, itu benar karena gimana? Asalnya kan dari sini pangkat min 2 terus yang bawahnya kan juga B pangkat min 2. Wah, B sama A-nya nih nggak di posisi yang semestinya ya. Berarti A-nya harus aku pindahin ke bawah dan B-nya aku pindahin ke atas. Maka dia akan menjadi B per A pangkat 2. Jadi asalnya dari situ ya. Atau dengan kata lain bisa ditukar antara pembilang dan penyebutnya. Benar ya? Oke, sip. Nomor 7, teman-teman. Nah, ini ya, next-nya. Boleh kalian coba ya, teman-teman ya, buat yang nomor 7. Kira-kira dapat atau enggak ya? Silakan dicoba. Mungkin aku tunggu sampai 2 menit ya. Ini aku pasang timer aja deh ya. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan dicoba ya. Kira-kira dapat nggak jawabannya yang mana? Oke. Ya, kalau masih bingung nggak apa-apa ya. Nanti kita bakal bahas kok. Mm-mm. Nih silakan dicoba. Kira-kira yang mana ya untuk jawabannya? Oke, kenapa mendadak sepi? Oke, bingung kah? Coba ketik nol yang bingung. Oke, nol ya. Iya, mendadak sepi ya. Oke, ternyata masih banyak yang bingung ya. Oke, it's okay, gak apa-apa ya teman-teman ya. Iya, oh ada yang dapat nih. Dapat jawabannya 16. Oke, oke, kita coba bahas ya. Ya, jadi oke. Apa yang bikin bingung teman-teman ya? Mungkin dari segi bahasanya bikin pusing ya, segi bahasa dan bentuknya ya. Oke, sekarang kita coba lihat baik-baik. Ini masih aljabar juga ya. Diketahui bahwa salah satu solusi dari persamaan, ini kan bentuknya persamaan ya. Salah satu dari persamaan ini adalah A sama dengan 4, gitu ya. A sama dengan 4. Nah, kemudian jika bla 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 ini adalah bilangan bulat yang berbeda, maka nilai ini adalah berapa, gitu ya. Oke, ini dari segi soal emang cukup membingungkan gitu ya. Kita perlu ngerti maksud dari soalnya itu gimana. Jadi, soal ini kan ngasih sebuah persamaan gitu ya. Nah, di mana dia bilang ada solusi yang memenuhi itu adalah A sama dengan 4. Itu adalah hal yang penting teman-teman ya. Jadi, A-nya itu adalah sama dengan 4. Kalian bisa masukin A sama dengan 4 itu nanti di sini gitu ya. Nah, jadi sekarang kita punya persamaan, kita ubah dulu ya. Persamaannya itu bakalan jadi 4, ya kan? A-nya kan memenuhi persamaan. Ingat gak waktu kita belajar persamaan kuadrat? Ketika ada sebuah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat, maka si nilai X itu bisa kita kembalikan ke dalam persamaan kuadratnya. Ini juga sama, karena A itu memenuhi persamaan ini gitu ya, maka kita bisa memasukkan empatnya ke dalam masing-masing ini ya, masing-masing kurungnya kayak gitu kira-kira. Nah, jadi kira-kira kayak gini. Oke,
Jadi, apalagi yang perlu kita lakukan gitu ya? Di sini itu ada 49. Nah, 49 ini dia tuh logikanya gimana ya, teman-teman ya? 49 di kanan itu kan hasilnya sama dengan yang di sebelah kiri, ya kan? Dan di sebelah kiri itu kalian lihat mereka itu ada kurung-kurung kayak gini gitu ya. Nah, itu kan kita sebut sebagai faktor ya. Ini misalkan adalah faktor yang pertama, berarti ada 4 faktor gak sih kalau kalian lihat ya? F2, oke, F3 dan juga F4. Jadi artinya ada 4 buah faktor di sana. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, teman-teman. Kalau kalian punya dua, tiga gitu ya. Tiga dikalikan dua itu kan sama dengan 6 ya. Artinya 6 di sini itu diperoleh dari mana? Dari perkalian 3 dan juga perkalian 2 kan? Nah, sama halnya dengan yang di sini. 49 itu juga dihasilkan dari F1 kalikan dengan F2, kalikan dengan F3, dikalikan dengan F4. Nah, jadi idenya itu adalah di sana. Nah, terus soalnya itu bilang ya, W, X, Y, dan Z artinya semua huruf yang ada di sini ya adalah bilangan bulat yang berbeda gitu ya. Bilangan bulat yang berbeda. Nah, kalau misalkan mereka itu adalah bilangan bulat yang berbeda, artinya F1, F2, F3, dan F4 nilainya ya pasti beda-beda juga, ya nggak sih? Logikanya gitu, teman-teman. Bisa ditangkap nggak? Kalau W, X, Y, dan Z adalah bilangan bulat yang berbeda-beda, artinya mereka akan menghasilkan F1, F2, F3, dan F4 yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, kalau F1 dikalikan dengan F2, dikalikan dengan F3, dikalikan dengan F4, itu hasilnya adalah 49. Ya. Nah, aku kasih analoginya kayak gini. Kan sama aja kan? Gitu ya. Nah, terus karena di sini W, X, Y, dan Z-nya itu beda-beda ya, maka mereka semua ini akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda juga. Nah, kalian tinggal pecahin si 49-nya. Gimana cara pecahin 49 ini ya? Jadi, si 49 ini harus kita pikirin gitu ya. 49 ini bisa dipecah jadi perkalian apa? Gitu ya. Yes, berlaku plus minus juga ya. Nah, kalau misalkan 49 itu faktornya ada apa aja, teman-teman? Nah, faktornya itu kan dia bisa, oke, atau gini dulu deh, bisa 1 dikalikan 49 gitu ya. Atau boleh nggak min 1 kali min 49? Iya, boleh ya gitu. Jadi sama aja. Terus kalau misalnya apalagi nih, 7 ya. 7 tuh yang paling terkenal tuh. 7 dikalikan 7, 49. Kalau aku ambil min 7 kali min 7 kan positif 49 juga ya. Artinya sama juga. Terus apalagi ya? Satu udah. 1 kali 49, 7 kali 7. Ada lagi nggak teman-teman? Ada lagi apa udah? Harusnya udah ya. 1, 4, 9, 7 kali 7. Ada lagi nggak? Kalau dibagi 3 nggak bisa. Dibagi 2 nggak bisa. Dibagi nggak bisa ya. Cuman ada 4 ini aja gitu. Nah, jadi tinggal kalian pikirin aja. Kalian bakal isi mereka berempat ini dengan apa gitu ya. Emang agak sedikit main tebak-tebakan sih teman-teman ya. Nah, tapi yang jelas gini. Kalau misalkan kalian coba, Kak, coba 49 deh masukin. Di sini 49. Boleh nggak? Boleh, gitu ya. Tapi supaya bisa menjadi 49, dia harus dikalikan apa? Dia harus dikalikan 1, ya kan? Nah, tapi masalahnya F1 dan F2 ini kita isi apa, gitu ya? Kita nggak bisa isi dengan bilangan yang lain. Kalau kita pilihnya, salah satu faktornya adalah 49. Gitu. Karena untuk F1 dan F2-nya mau kita isi apa, guys? Mau kita isi min 1 nanti jadinya salah, jadi min 49. Kalau mau kita isi dengan 7 juga makin salah lagi, gitu ya. Nah, artinya kalian nggak bisa pilih si 49-nya. Yang paling tepat di sini adalah kalian memilih apa gitu ya. Kalian bisa pilih 7 dan 7 dan 1
dan satu gitu ya. Tinggal tandanya aja. Nah, kan harus beda ya. Kalau misalkan aku bikin kayak gini kan berarti ada yang sama dong. Berarti yang satu aku bikin minus aja nggak sih? Nah, kalau kayak gitu kalian ngelihatnya empat, empat angka yang berbeda kan? Empat faktor yang berbeda kan? Sesuai dengan syarat bahwa F1 itu tidak sama dengan F2, tidak sama juga dengan F3, dan tidak sama juga dengan F4. Nah, dan ketika kalian cek, satu kali min satu itu min satu, min satu kali tujuh itu min tujuh kali min tujuh itu 49. Nah, udah cocok nih, udah sama kayak yang di sebelah kanan. Gitu ya. Jadi, dalam hal ini, kita bisa menemukan empat faktornya. Nah, kita tulis nih, F1-nya itu satu ya. Kalau F1-nya itu satu, maka 4 min W gitu ya, sama dengan satu. Gitu ya. Mm-mm. Terus ada lagi nggak F2 ya? F2-nya itu berarti, oke, ini aku sekalian em, gimana enaknya? Atau sekalian aja ya, W-nya berapa gitu ya. Berarti kan W-nya itu adalah apa teman-teman? Adalah 4 kurangi satu nggak sih? 4 kurangi satu ya, berarti W-nya tuh 3. Oke, F2-nya min satu ya. F2-nya min satu. Kalau min satu berarti masukin ke 4 min X sama dengan min satu. Artinya X-nya aku pindahin ke kanan ya. Jadinya 4 min satu pindah ke kiri jadi plus satu. Maka X-nya itu adalah 5 gitu ya. Terus F3-nya berarti dipilihnya 7 ya. Kalau dia 7 berarti 4 min Y sama dengan 7. Maka nilai Y-nya itu harusnya adalah 4 dikurangi 7 atau dia adalah min 3. Itu nilai Y-nya. Dan terakhir, untuk F4-nya itu kan adalah min 7. Berarti kalau min 7, masukin ke 4 dikurangi Z. 4 dikurangi Z sama dengan min 7. Z-nya pindahin ke kanan jadi positif. 4 tambah 7. 11 ya. Nah, 11. 11 sama dengan Z. Nah, udah dapat semua variabelnya. Setelah dapat semua variabelnya, soalnya tuh minta kita buat jumlahin semuanya gitu ya. Nah, berarti kalau kita jumlahin semuanya ya udah tinggal kita tambahin 3 ditambah sama 5 gitu ya, ditambah sama min 3 ditambah sama 11. Berarti jawabannya ketebak ya. Jawabannya itu adalah ini sama ini habis. Jadi sisanya 16. Gitu teman-teman ya. Oke, jawabannya 16 di dalam soal ini. Iya. Oke, ada yang mau tanya nggak? Bisa dibayangin kah? Heeh. Jadi caranya itu adalah pahami gitu ya. A itu salah satu faktor. Berarti kalau salah satu solusi, sorry ya, salah satu solusi, balikin dulu dia ke persamaannya. Nah, terus coba kita pikirin gitu ya. Wah, kalau dia di sini 49 dan di sini dalam bentuk kayak gini gitu ya. Berarti kan 49-nya itu adalah hasil dari perkalian mereka semua kan. Nah, ya udah, jadi dari situ idenya. Nah, ini ya. Mm-mm. Oke, Kak mau nanya, kalau dia empatnya dikeluarin bisa nggak? Wah, kayaknya nggak bisa ya. Empatnya itu nggak bisa dikeluarin. Karena kalau misalkan empat di sini, itu mungkin bisa ya, tapi ya buat apa gitu maksudnya. Kalau misalkan empatnya itu dikeluarin, ini nggak bisa sesimpel itu ya, karena kan ini semuanya perkalian ke dalam. Iya, gue juga kepikiran ini, tapi malah bingung. Iya, karena dalam hal ini nggak usah dikeluarin empatnya ya. Karena kalau dikeluarin empatnya, itu beda guys. Mengeluarkan empat di dalam hal ini nggak akan membantu kita, justru bakal bikin pusing ya. Heeh, karena dia bukan faktorisasi ya. Maksudnya itu adalah empatnya itu dimasukkan, dan mereka ini adalah bentuk perkalian. Empat buah perkalian. Jadi misalin aja jadi F1, F2, F3, F4. Gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya teman-teman? Bisa diterima nggak idenya? Bisa dibayangin? Ya, paling emang sedikit main tebak-tebakan aja sih di bagian sini ya. Mm. Oke, amankah? Mm-mm.
Oke, nah ini nanti bisa kalian coba ya. Aku udah bikinin soal yang mirip juga gitu, jadi nanti bisa kalian coba ya. Oke, yes. Jadi iya idenya seperti ini ya, lumayan tricky ya. Karena mungkin belum terbiasa sama bentuk soal yang seperti ini. Jadi nggak apa-apa ya, namanya juga belajar. Oke, next ya, kita lihat apa yang terjadi di soal yang berikutnya. Oke, nah ini seperti biasa ya, aku akan kasih waktu buat teman-teman coba dulu. Nah, silahkan dicoba ya teman-teman. Ada soal nomor 9. Oke, aku kasih waktu berapa ya? 2 menit ya boleh ya? Kasih waktu 2 menit, silahkan dicoba. Oke, udah pada ketemu ya. Jawabannya rata-rata ini B ya. Oke, ada yang jawab A juga, ada yang jawab B. Kebanyakan B ya. Mari kita lihat ya. Untuk soal yang nomor 9 ini, mungkin masing-masing orang itu ngerjainnya bisa beda-beda gitu ya. Nah, di sini aku akan ajarin gini, teman-teman. Jadi, aku mau ajarin sebuah konsep yang harus kalian tahu ya. Namanya adalah konsep persamaan ya. Dari dulu, kita tuh sering banget belajar tentang persamaan, ya nggak sih? Tapi kadang kita lupa sama konsep dari persamaan itu apa, ya. Persamaan sederhananya ya mereka itu artinya sama, ya. Jadi kalau misalkan ada 2x sama dengan 3y sama dengan 4z, artinya tuh gimana? Artinya 2x ini sama dengan 3y dan sama juga dengan 4z. Kira-kira kayak gitu. Nah, di dalam soal ini gitu ya, kita nggak tahu X-nya, kita nggak tahu Y-nya, kita nggak tahu Z-nya, tapi yang kita tahu adalah mereka ini nilainya adalah selalu sama, gitu ya. Jadi, dalam hal ini, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Nah, em, jadi ya udah, kalau misalkan kalian punya bentuk kayak gini, nah ini biasa aku ngerjainnya gini, 2x, karena dia itu sama dengan 3y, dan mereka itu sama dengan 4z juga, gitu ya, maka aku akan sama dengankan mereka dengan sebuah variabel, ya. Misalkan aku mau ambil variabel, apa ya, variabel A aja deh, gitu ya, variabel A. Nah, jadi aku bakal ngeliat gini, 2x itu sama dengan A, gitu ya. 3y itu sama dengan A. 4z itu sama dengan A, gitu ya. Karena kan mereka itu sama dengan, artinya sama dengan itu mereka sama ya. Jadi kalau misalkan 2x itu aku nyatakan sebagai bintang, maka 3y itu juga ya harus bintang kan. Dan 4z itu juga harus bintang kan. Karena dibilang soal mereka itu sama, itu adalah konsep sama dengan. Ya, jadi dalam hal ini aku mau misalkan mereka menjadi A gitu ya. Nilainya adalah A. Nah, supaya apa? Supaya kalau misalkan aku punya bentuk kayak gini gitu ya, teman-teman ya. Jadi gimana kalau misalkan 2x itu kan dia sama dengan A ya. Berarti kalau aku bilang berarti x-nya berapa nih? X-nya itu kan berarti sama dengan A per 2 nggak sih? A per 2, ya kan? Terus lanjutin lagi, 3Y itu sama dengan A ya.
Berarti Y-nya itu berapa dong? Y-nya adalah A per 3. Demikian juga dengan 4Z. 4Z itu tadi dinyatakan sebagai A. Maka ya Z-nya adalah A per 4. Nah, maksudnya gimana? Jadi ketika kita susun gitu ya, kita susun ke dalam persamaannya, X-nya kita ganti dengan A per 2. Y-nya kita ganti dengan A per 3. Dan Z-nya kita ganti dengan A per 4 gitu ya. Nanti kita bagi mereka dengan X. Berarti kita bagi dengan A per 2. Nah, terus kalau kayak gini baru nih teman-teman, ini baru kalian bisa keluarin A-nya. Kenapa? Karena kan mereka ini adalah penjumlahan. Dan mereka ini memiliki unsur yang sama, di mana mereka bertiga itu sama-sama punya A, dan A. Maka untuk memudahkan hidup kalian gitu ya, A-nya itu kalian keluarin aja. Jadi di sini A-nya dikeluarin, sisanya apa? Sisanya tinggal 1/2, ya nggak sih? Terus ditambah dengan 1/3, ditambah dengan 1/4. Oh, dikurangi Z ya? Oh iya, dikurangi Z. Benar ya, berarti di sini harusnya kurang. Gitu. Iya, iya. Dikurangi dengan Z. Nah, ya. Terus bawahnya itu dibagi dengan A per 2. Dibagi dengan A per 2. Nah, apa yang bisa kalian lihat pertama kali ya? Kalian bisa melihat bahwa A di sini dan di sini bisa dicoret ya. Karena A yang di sini kan sudah bebas dari bentuk penjumlahan di sini kan. Sudah kalian keluarkan kan. Jadi tujuannya itu supaya saling coret di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan udah dicoret, maka dia jadinya tinggal kita hitung aja itu ya. 1/2 ditambah 1/3 dikurangi min 1/4. Nanti dia dibagi dengan 1/2 gitu ya. Dibagi dengan 1/2. Yang penting adalah di sini udah tahu ya cara ngitungnya ya. Nah, cara ngitungnya udah tahu ya. Kalau ada pecahan, jangan langsung tambahin, jangan langsung kurangin. Itu ada aturan mainnya. Aturan mainnya adalah kalau penyebut mereka itu masih beda, ya harus disamain ya. Dalam hal ini samainnya jadi apa? 2, 3, 4. Biasanya kalian samainnya jadi apa, guys? Nah, jadi 12 ya. Oke, jadi 12 aja teman-teman ya. 12, 12, 12. Nah, biasanya aku mainnya gini aja. 2 ke 12 itu berarti dikali 6 ya. Berarti satu yang di sini juga harus dikali 6. Berarti di sini aku bikin 6, gitu ya. Terus 3 di sini dia bergerak ke sini dikalikan dengan 4. Berarti yang atas di sini satunya juga harus dikali 4. Di sini 4, dan yang di sana itu jadinya 3 ya, karena 4 ke sini itu nanti dikali 3, berarti yang di atas itu juga harus dikali 3. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Penyebutnya udah sama yang di atas ya, berarti kita udah bisa ngitung gitu ya. Cara ngitungnya adalah, lihat yang atasnya. Kalau kalian punya 6, ditambah sama 4, dikurang sama 3. Berarti jawabannya itu adalah 7 ya. 6 tambah 4, 10. 10 kurang 3 kan 7. 7/12. Dibagi dengan 1/2. Ya. Nentuin 12-nya pakai KPK ya. Pakai KPK. Nah, terus dari sini gitu ya. Gimana caranya? Jangan sampai udah nemu bentuk ini bingung ya cara selesainya ya. Nah, cara selesainya itu pelan-pelan aja. Kalian anggaplah yang di atas ini adalah satu paket gitu ya, satu paket kotak ungu. Yang di bawah ini juga adalah satu paket gitu ya. Yang namanya pembagian artinya itu dibagi ya. Artinya si kotak ungunya dibagi sama si kotak hijau. Jadinya Eits, biasanya kalau bentuknya kayak gini, biar nggak salah gitu ya, aku bakal tulis gini, 7/12 si kotak ungu gitu ya, dibagi dengan si kotak hijau, 1/2. Nah, terus kalau di pecahan gimana? Kalau di pecahan, ada tanda bagi, bisa kalian ganti jadi tanda kali. Tapi konsekuensinya, yang di sebelah kanan tanda bagi, tukaran posisi, duanya di atas, satunya di bawah. Kalau udah kayak gini, coretlah yang bisa dicoret gitu ya.
Maka di sini adalah 6. Jadi, jawabannya apa, guys? 7/6 ya? Ya, jawabannya adalah 7/6. Ada nggak 7/6? Oke, ada ya. Nah, tadi rata-rata pada jawab apa? B ya. Oke, good ya. Jawabannya adalah yang B, seperti itu. Oke, nah ini ada yang mau tanya nggak? Ada yang masih bingung? Ini basically dia adalah fundamental pecahan ya. Gimana caranya kalian mengoperasikan pecahan itu yang paling penting. Dan kalian harus bisa ya. Oke, kalau aman, kita next ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Nah, kita next dulu ke soal yang berikutnya, yaitu adalah soal yang 11 ini ya. Nah, ini seperti biasa ya, aku kasih waktu buat teman-teman coba dulu. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Aku kasih 2 menit ya, 1,5 sampai 2 menit deh. Nah, silakan dicoba teman-teman buat yang nomor 11. Nah, ini sebenarnya kayak ada tabel gitu ya, tapi pabrik soal Simakara belum bisa bikin tabel ya, teman-teman. Jadi ini aku tulisin lagi aja. Nah, tapi intinya menentukan hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q ya. Oke, sudah ada beberapa yang dapat jawaban yang A. Oke, yang masih itu aku masih tunggu ya. Oke, sudah banyak yang dapat jawabannya ya. Oke, mantap ya. Nah, ini udah pada ketemu jawabannya. Mari kita bahas aja, teman-teman ya. Oke, dalam hal ini ada P, ada Q gitu ya, di mana P dan Q-nya dinyatakan seperti soal. Kemudian kalian disuruh menyatakan hubungan yang benar ya. Dan dia ngasih info tambahan ya, di mana nilai X itu lebih dari 2. Nilai X lebih dari 2 itu artinya nilai X itu lebih dari 2 ya. Bisa, ya pokoknya lebih dari 2, lebih besar dari 2. Nah, jadi buat ngerjain soal ini, gimana caranya gitu ya? Nah, pertama-tama selesaikan dulu yang P ya, karena ya bentuk P ini adalah ribet banget gitu. Nah, sekarang kalau kalian ingat gitu ya, kemarin tuh aku sempat bahas nih. Jadi, di dalam aljabar itu, dia punya, dalam aljabar itu ada beberapa sifat ya. Nah, kira-kira nih, masih ingat ya, ada sifat yang kita tulis sebagai A min B pangkat 2. Ada sifat aljabar yang kita kenal sebagai A plus B pangkat 2. Sama, ada sifat aljabar yang kita kenal sebagai A kuadrat min B kuadrat. Kalau ngelihat bentuk yang P ini, kira-kira dia ini cocok nggak sama salah satu dari sifat aljabar ini? Dia cocoknya sama yang mana, guys? Sama sifat yang pertama, sifat yang kedua, apa sifat yang ketiga? Mm-mm. Ada yang tahu? Nah, sifat yang ketiga ya. Oke, sifat yang ketiga. Nah, sekarang kita coba ingat lagi, sifat yang ketiga tuh apa emangnya? Sifat yang ketiga adalah A plus B, A min B, gitu ya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya kalian bisa berhasil dan tidak salah menentukan A dan B-nya. Nah, jadi teman-teman, nah, mungkin udah banyak yang bisa lihat ya, dan itu bagus banget kalau kalian udah bisa make sifat aljabarnya. Tapi buat yang masih bingung, nggak apa-apa. Mari kita coba ya. Kalau kalian punya 1 dikurangi dengan X pangkat 4 gitu ya, kalian mau pakai sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu adalah si B-nya itu dipangkatkan 2 dan si A-nya itu adalah dipangkatkan dengan 2 juga. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah
Kalau kalian punya X pangkat 4 di sini, itu kan yang paling kelihatan ya. X pangkat 4 itu jelas-jelas dia bukan pangkat 2. Nah, maka supaya dia bisa menjadi sesuatu yang berpangkat 2, gimana kalau kita pecahin aja nggak sih? Jadi X pangkat 2, gitu nggak sih? Terus dia ini dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, dari tahapan ini ke tahapan ini, itu namanya kita mengubah bentuk. Tapi kita nggak boleh mengubah mengubah nilai gitu ya. Nggak perlu mengubah nilai. Nggak usah jangan mengubah nilai. Kita mengubah bentuk tapi nggak boleh mengubah nilai. Jadi ini kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Supaya apa? Supaya mengikuti template-nya. Jadi dari sini kalian kelihatan jelas ya. Yang jadi B-nya berarti adalah siapa? Yang jadi B-nya adalah yang punya pangkat 2 ya. Yang punya pangkat 2. Berarti yang jadi B di sini adalah si X kuadratnya ya. Nah, ini semoga bisa dibayangin ya, kenapa yang jadi B-nya itu adalah si X kuadratnya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau si satu gitu ya, dia kan satu. Gimana caranya supaya dia menjadi A pangkat 2 ya? Nah, satu itu adalah angka yang paling fleksibel gitu ya. Karena kalau satu dipangkatin berapapun, dia satu ya. Maka boleh dong kalian bikin dia jadi satu pangkat 2, ya nggak sih? Nah, satu pangkat 2 artinya siapa yang punya pangkat 2-nya? Ya adalah satu. Berarti satunya itu boleh dong jadi si A. Gitu ya. Jadi supaya template-nya itu sama gitu ya. Mm-mm. Nah, terus habis itu di sini itu adalah kurang gitu ya, kurang teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan udah soalnya seperti ini, berarti udah kalian tentuin ya, yang jadi A-nya 1, yang jadi B-nya X kuadrat. Nah, maka jadinya gimana nih? Sama dengan A-nya berarti 1. 1 ditambah dengan B, berarti X kuadrat ya. Nah, terus habis itu A min B ya. Berarti kalau misalkan A min B, berarti A min B itu adalah 1 dikurangi X kuadrat. Nah, kira-kira bentuknya jadi kayak gini ya. Oke, yes, kira-kira bentuknya jadi seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya nilai P-nya itu, dia ini bentuknya jadinya apa nih? 1 plus X kuadrat ya. Nah, terus dia dikalikan dengan 1 min X kuadrat. Nah, jadi bentuknya kayak gitu ya. Jadi setelah kita jabarkan, kita akan melihat sesuatu gitu ya. Di mana ketika bentuknya itu dijabarin, ada yang bisa kita lakukan. Yaitu adalah ini sama ini ternyata bisa dicoret. Dan hal ini bisa dan hanya bisa kalian lakukan ketika kalian berhasil menjabarkan si pembilangnya menjadi seperti ini. Gitu. Makanya mengenali sifat-sifat aljabar itu adalah hal yang wajib gitu ya. Harus sudah di luar kepala kalian. Nah, maka dari si bentuk kita yang tadinya adalah seperti itu, maka nilai P-nya itu bisa kalian nyatakan sebagai 1 ditambah dengan X kuadrat ya. Dan nilai Q-nya adalah 2 tambah X. Oke. Terus setelah sampai sini, apa yang bisa kalian lakukan? Nah, ya, di sini ingat lagi, yang namanya matematika nggak selalu mesti gitu ya. Jawabannya adalah berupa angka atau berupa nilai. Sometimes kita nggak butuh nilai akhirnya atau hasil akhirnya itu berapa tepatnya. Kita hanya butuh pakai informasi yang soalnya kasih, yaitu adalah ini gitu ya. Nah, X-nya dia bilang tuh lebih dari 2 ya. Dia nggak ngomong X-nya berapa, tapi dia bilang pokoknya lebih dari 2. Nah, dari X yang lebih dari 2 ini, maka marilah kita berlogika gitu ya. Kita bernalar, kalau misalkan X-nya lebih dari 2, maka hubungannya bagaimana? Ya. Nah, cara yang paling mudah itu adalah ambillah salah satu contoh ya. Misalkan kalau X lebih dari 2 itu kan banyak sebenarnya kan. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa dan seterusnya. Bisa banyak lah pokoknya. Nah, misalnya kita coba aja ambil X-nya itu 3 ya.
Nah, ketika X-nya 3, maka 1 ditambah dengan 3 pangkat 2 itu adalah 10. Dan kalau yang ini 2 ditambah dengan 3 ya hasilnya adalah 5 gitu. Nah, kalau kalian coba angka yang lain, misalkan kalian coba 4, coba 5 gitu ya, kalian akan selalu melihat pola bahwa nilai P itu akan selalu lebih besar daripada nilai Q-nya. Gitu ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalau kalian lihat dari bentuk P itu adalah kalian bayangin ada 1 ditambah dengan X pangkat 2, di mana X pangkat 2 itu artinya adalah X dikalikan X ya. Itu jauh nilainya lebih besar daripada X aja. Ini kan X aja nih, X pangkat 1 ya. Logikanya, kalau kalian punya X pangkat 2, kalian bandingkan dengan X pangkat 1, mana yang lebih besar? Kan gitu aja. Ya, pasti kalian akan bilang, Kak, X2-nya pasti jauh lebih besar daripada X1-nya. Dan itu adalah konsep yang kita pakai di dalam soal ini. Dan akan selalu lebih besar, ya, karena nilai X-nya itu positif, gitu ya, positif. Jadi selalu lebih besar. Artinya, kalian bisa menentukan hubungan yaitu adalah yang A, di mana nilai P selalu lebih besar daripada nilai Q-nya. Ya, tanpa kalian harus tahu berapa sih sebenarnya nilainya. Nah, tapi dengan menggunakan ini, kalian bisa jawab gitu ya. Oke, sip-sip ya. Nah, ini coba ada yang mau tanya nggak? Bisa dibayangin, teman-teman? Heeh. Tim langsung substitusi. Oke. Kak, kalau kita substitusi apa nih maksudnya? Mm-mm. Oh, maksudnya substitusi angka X-nya ya, itu juga boleh. Ya, boleh aja ya, sah-sah aja teman-teman ya. Heeh. Iya, boleh langsung masukin. Misalkan X-nya mau dimasukin 3 gitu ya, X-nya mau dimasukin 4 ya, itu boleh-boleh aja ya. Nah, tapi buat memastikan bentuknya, ya bolehlah kalian coba cara ini gitu. Mm-mm. Kak, kalau langsung kita misalkan X-nya itu 3 bisa nggak? Bisa, bisa ya. Jadi kalau misalkan kalian mau langsung masukin, itu boleh-boleh aja ya. Tapi kalau misalkan bentuknya kayak gini, kan kadang masih confused ya. Bener nggak ya? Pasti nggak sih bernilai positif gitu ya. Kan kalau misalkan 3 positif nih, kalau misalkan 4 gimana ya? Misalkan 5 gimana ya? Kayak gitu. Jadi kalau aku sih pribadi kalau ngelihat bentuk kayak gini masih confused kayak beneran nggak ya akan selalu bernilai lebih besar dari ini gitu. Karena logikanya kalau kita mau coba-coba nilai X sebenarnya sih idealnya lebih dari satu nilai X yang kita coba ya. Nah, jadi makanya tadi aku reduksi dulu gitu ya supaya lebih meyakinkan bentuknya. Oh, ternyata bentuknya kayak gini ya. Kalau bentuknya kayak gini mah udah pasti ya, dia pasti lebih besar. Gitu, teman-teman. Mm-mm. Iya, kalau mau coba langsung nilai X boleh, tapi saran aku jangan coba satu nilai X aja ya. Misalkan kalian coba 2, coba 3, buat meyakinkan diri kalian gitu ya. Oh, ternyata emang lebih besar nih. Karena nggak selalu gitu ya, nggak selalu bentuknya itu dia selalu lebih besar. Nah, bisa aja nggak lebih besar, tapi ya kayak gitulah. Jadi kalau mau masukkan nilai X boleh, tapi saran aku masukin lebih dari satu nilai X gitu ya. Untuk meyakinkan diri kalian. Oke. Kak, kan di situ ada X kuadrat di pangkat 2. Nah, pas dijabarin, pangkat 2-nya dikemanain? Sebenarnya nggak dikemana-manain ya. Jadi, maksudnya gimana? Kan ada X kuadrat dipangkatkan 2. Nah, pas dijabarin maksud kamu ini ya? Maksudnya kemana ya? Nah, kan ikutin template sifatnya. Kan template sifatnya itu ini, ya nggak sih? Jadi ketika kamu punya sesuatu dipangkatkan 2, ya, 1 pangkat 2, gitu ya. Terus B pangkat 2, berarti X kuadrat pangkatin 2, artinya sudah memenuhi template ini kan? Nah, namanya template kan tinggal dipakai aja sifatnya. Jadi sifatnya itu adalah A plus B, A min B gitu ya. Makanya di sini tinggal A plus B, A min B. Nah, si pangkat duanya ini udah nggak kita pakai lagi. Karena kita menggunakan penjabaran ini. Kayak gitu kira-kira ya. Ya, jadi kalau misalkan dikemanain, sebenarnya nggak kemana-mana ya. Cuman ya ini adalah sifatnya, ini adalah template-nya gitu. Jadi tentuin siapa yang jadi A-nya, tentuin siapa yang jadi B-nya, lalu masukkan ke template ini. Kira-kira kayak gitu ya. Oke.
Sip, sip ya. Nah, itu ya, soal pernyataan cukup-cukup itu ya. Aku lupa nih, aku bikin apa enggak ya, teman-teman ya. Oke, coba aku cek dulu. Salah. Oke, kayaknya aku nggak bikin deh yang lebih cukup, pernyataan satu cukup, pernyataan dua cukup gitu ya. Mungkin di next latihan deh, teman-teman ya. Aku coba buatin. Tadi sebenarnya sempat aku pengen buat gitu ya, tapi kayak mikir apa itu nanti aja deh, gitu ya. Iya, tapi makasih sarannya teman-teman ya. Nextnya bakal aku perbanyak lagi ya. Karena di pabrik soal itu jujur kan dia masih masih apa ya, masih masih pertumbuhan gitu ya. Jadi kayak ibaratnya bikin tabel aja dia kayak masih belum bisa gitu kan. Terus tadi aku juga coba tuh yang pakai pernyataan satu sama pernyataan dua cukup. Nah, tapi ternyata template-nya masih kayak kurang gitu. Jadi nanti aku coba bagusin lagi ya teman-teman ya buat yang itu. Jadi kita bisa lebih banyak latihannya. Ya, oke, makasih banyak buat sarannya ya. Nanti mungkin aku terapin di next-nya aja ya. Oke, kalau gitu kita lanjutin dulu ya, teman-teman ya. Kita coba lanjutin, kayak 13 mirip deh. Kita skip dulu ya. Nah, mungkin nomor 15. Oke, silahkan dicoba teman-teman ya. Nomor yang tadi sama kayak yang sebelumnya, jadi kalian bisa coba sendiri. Nah, kalau yang nomor 15 ini, ya silahkan dicoba. Mm-mm. Oke, silahkan dicoba teman-teman. Ya, aku kasih waktu berapa ya nih ya? 2 menit deh, 2 menit ya. Oke, silakan. Oke, ada yang udah dapet jawabannya C. Mm-mm. Oke, ada yang dapet jawabannya D. Menarik ya. Oke, silakan dihitung dulu. Kira-kira yang mana? Oke. Nah, ini ada macam-macam ya. Ada D, oke, tapi itu sama dengan 0. Hmm, oke, oke ya. Oke, kita bahas aja ya, teman-teman ya. Buat yang ini mungkin masih ada yang bingung. Nggak apa-apa ya, mari kita coba. Nah, jadi gini teman-teman. Buat soal yang nomor 15 itu, dia nanya ya, nilai X yang memenuhi gitu. Jumlah dari semua nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, kalau dari persamaan itu kita ngelihatnya pelan-pelan ya. Jadi gini, coba deh kalian lihat baik-baik ini ya.
kemarin kan kita udah belajar ya guys ya. Kalau kalian punya X kuadrat min 6X plus 9, nah ini kan adalah persamaan apa? Ini adalah persamaan kuadrat ya. Nah, jadi gini, kalau misalkan bentuknya itu seperti ini, mungkin ada yang mikir, Kak, biar akarnya hilang, kita kita kuadratin aja kali ya. Nah, jawabannya betul, nanti kita akan kuadratin. Tapi, kalau misalkan kalian kuadratinnya itu sekarang, gitu ya, nah, ribet nggak sih ngelihatnya? Ini kan banyak banget sukunya, ya nggak sih? Nah, jadi, sebelum kalian kuadratin supaya akarnya itu hilang, coba lihat dulu ke sini ya. X kuadrat min 6X tambah 9. Kan kita udah belajar persamaan kuadrat ya. Ini itu kalau misalkan difaktorin bisa jadi apa, teman-teman? Ya enggak? Nah, coba. Kalau misalkan difaktorin, ada yang tahu nggak faktornya ini apa, guys? Ada yang bisa bantu aku nggak? Oke, faktornya adalah X min 3 ya. Nah, faktornya itu adalah X min 3 dan X min 3 ya. Nah, ini adalah pemfaktorannya. Karena kebetulan kembar, jadi boleh dong aku bikin jadi X min 3 pangkat 2, sama aja ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, akar yang tadinya bentuknya kayak gitu, boleh kalian bikin jadi gini. Akar, terus di dalamnya itu tinggal X min 3 pangkatin 2 kan? Nah, konsep dari akar bagaimana ya? Konsep dari akar itu adalah sesuatu yang punya pangkat 2, boleh nggak kita keluarin dari akar? Yes, jawabannya adalah boleh. Nah, dalam hal ini yang punya pangkat 2 itu kan satu paket ini kan? Gitu ya. Jadi, dalam hal ini, si X min 3-nya itu boleh kalian keluarkan dari akar. Ya. Nah, tapi ada sesuatu yang perlu kalian tahu juga. Ini teknis sih, tapi yang kalian perlu tahu juga ya. Jadi, kan kita belajar ya, di dalam akar itu oke. Di dalam akar itu selalu positif ya. Jadi maksudnya kalau X min 3 dikuadratin, terus X min 3-nya itu dikeluarin dari akar, maka X min 3 ini harus positif juga gitu maksudnya. Jadi kita mutlakin aja ya teman-teman ya, biar menunjukkan bahwa X min 3 itu harus selalu positif. Ya, karena kan dia dimasukin ke dalam akar, jadi harus positif. Nah, coba lakukan hal yang sama dengan yang bagian ini nih. Nah, ini ada yang tahu nggak? Ini faktornya jadi apa nih guys? Yang kedua. Mm-mm. Oke, jadinya X min 5. Nah, ternyata kalau kalian berani nyoba gitu ya, kalian akan dapat bentuk bahwa ini tuh bisa jadi X min 5 pangkat 2 loh. Nah, jadi akar kalian yang tadinya panjang kayak gitu, ya dia bakalan jadi X min 5 pangkat 2, ya kan? Selama kalian berani nyoba, nanti bakalan dapat bentuk kira-kira seperti ini. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Terus sama dengan 4 deh, gitu ya. Nah, jadi ternyata malah kita nggak butuh ininya ya, kita nggak butuh kuadratinnya ya, teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira adalah seperti ini. Nah, terus dari step ini, apalagi yang kita harus lakukan gitu ya. Nah, ingat, biasanya kalau misalkan aku ngerjain mutlak, mutlak itu dia bisa dua kemungkinan ya. Mutlak itu bisa yang di dalamnya itu positif, bisa yang di dalamnya itu negatif. Maksudnya gimana? Nah, ini sebenarnya udah ke konsep, tapi kalian harus tahu ya, kalau kalian masukin mutlak dari 4, itu kan jawabannya positif 4 ya. Kalau kalian dapet masukin min 4, itu kan mutlaknya juga positif 4 kan. Nah, yang mau aku tunjukin itu adalah mereka akan menghasilkan nilai yang sama untuk yang bagian dalamnya itu positif atau yang bagian dalamnya itu negatif gitu. Nah, jadi biasanya kalau misalkan ketemu bentuk mutlak, yang pertama aku lakukan itu adalah ambil nilai positifnya. Nah, maksudnya ambil nilai positifnya gimana gitu ya? Ini kan dia bentuknya masih mutlak ya guys ya. Nah, karena bentuknya itu masih mutlak, jadi si mutlaknya ini mau aku bikin jadi tanda kurung biasa aja. Nah, caranya gimana? Kalau aku mau ambil nilai yang positif, maksudnya itu di dalam mutlaknya positif, berarti positif dikalikan dengan X min 3, gitu ya. Nanti dia ditambahkan dengan
positif, tanda positif, dikalikan dengan X min 5. Nah, atau dengan kata lain gitu ya, kalau positif dikalikan sesuatu itu tetap dirinya sendiri ya. Nah, jadi ini tetap dirinya sendiri. Ini juga tetap dirinya sendiri kan. Nah, jadi gitu. Jadi mutlak di sini gitu ya, jadikanlah dia sebagai dibuka gitu. Jadi tanda kurung biasa. Nah, yang pertama ambillah dia bernilai positif yang di dalam mutlaknya. Maka kalian dapat apa nih? Dapat 2x min 3 min 5 atau min 8 ya. Min 8 sama dengan 4 ya. Berarti kalian dapat apa? 2x sama dengan 4 tambah 8 ya. Nah, 2x sama dengan 12 dong. Berarti x-nya itu adalah 6. Benar nggak? Ya. Jadi x-nya itu adalah 6, teman-teman. Nah, x-nya itu adalah 6. Gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama. X-nya itu adalah 6. Nah, terus selain apa namanya? Si x sama dengan 6 ini, yang kedua itu kita ambil nilai negatifnya, gitu ya. Nah, kalau kita ambil nilai negatif, maksudnya gimana? Maksudnya kita bayangin yang di dalam mutlaknya itu adalah sesuatu yang bernilai negatif, ya. Jadi contohnya tuh kan x min 3. Jadi kalian bayangin dia dikalikan dengan negatif x min 3 gitu. Nah, terus abis itu ditambah dengan negatif gitu ya, dikalikan dengan x min 5 sama dengan 4. Nah, sekarang itu negatifnya maksudnya negatif 1 ya. Negatif dikalikan x itu kan min x. Min x. Negatif kali negatif 3 plus 3. Yang di sana jadi apa? Min x plus 5 ya, sama dengan 4. Kalau kalian hitung, jadinya gimana guys? Kalau kalian hitung, jadinya adalah min 2x gitu ya. Min 2x ditambah dengan 8 ya. Tambah dengan 8 sama dengan 4. Nah, maka jadinya gimana? Min 2x di situ sama dengan 4 dikurangi 8. Jadi min 2x-nya itu adalah sama dengan min 4 ya. Nah, maka x-nya berapa tuh? Maka x-nya itu adalah min 4 dibagi dengan min 2. Berarti nilai x-nya itu adalah positif 2 deh. Gitu ya. Jadi dari sini kita dapat nggak dua nilai x yang memenuhi gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ada kan, ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua gitu. Jadi kalau dia minta semua nilai x yang mungkin, marilah kita hitung. X1 tambah X2-nya, yaitu adalah 8. Oke, 8 ya teman-teman ya buat jawabannya. Ya, ditambah. Kan dia mintanya jumlah dari semua nilai X yang mungkin, ya. Oke, ada yang mau tanya? Tadi ada yang jawab, ada yang nanya ya. Oke, Kak, yang pas keluarin dari akar, kenapa jadi mutlak? Karena gini, kalau misalkan, apa namanya, si hasil dari akar, nah pertama itu, hasil dari akar itu kan harus positif ya. Dan yang di dalam, ya, karena hasil dari akar itu harus positif, itu sih alasannya, ya. Jadi kan kalau misalkan kalian punya akar gitu ya, akar dari sesuatu, nah hasilnya itu selalu positif kan? Pernah nggak ngelihat akar hasilnya negatif? Nggak pernah ya. Hasil akar tuh nggak akan negatif, hasil akar tuh selalu positif. Makanya kita tambahin mutlak di sini, berfungsi buat apa gitu ya? Berfungsi supaya kita selalu dapat jawaban yang positif, gitu kira-kira ya. Oke, sip-sip. Jadi itu jawabannya ya. Kak, berarti empatnya nggak di akar ya, kayak ruas kiri. Empatnya itu nggak usah di akar ya, empatnya itu ya tetap dijadikan 4 aja, karena ujung-ujungnya itu kalian kan menghilangkan bentuk akar yang ada di dua ini. Gitu ya. Ini soal UTBK, iya soal UTBK ya. Oke, nah dari tadi caranya salah, jawabannya bener mulu. Oke, jadi nembak nih. Oke ya.
Jadi, kalau akar, apakah kita harus konfirmasi dulu di nilai positif dan di nilai negatif? Gak boleh salah satunya aja. Iya, bener banget. Lebih tepatnya kalau mutlak ya. Kalau mutlak ya. Jadi, kalau mutlak itu, dia memang ada konsepnya sendiri ya. Nah, jadi itu yang harus kalian ingat baik-baik sih. Jadi, kalau misalkan konsep dari mutlak, oh, nggak nembak, tapi pakai cara sendiri. Ya, it's fine, nggak apa-apa, teman-teman ya. Asalkan tidak menyalahi aturan matematika, kalau misalkan mau pakai caranya, selama itu make sense, nggak apa-apa ya. Oke, konsep mutlak itu gini. Jadi, sesuatu yang ada di dalam mutlak gitu ya. Misalkan kita, let's say mutlaknya itu adalah X ya. Maka dia kan hasilnya adalah X. Kalau misalkan mutlaknya itu adalah min X, kan berarti dia itu adalah X juga gitu. Artinya apa? Artinya yang ada di dalam mutlak ini ya, yang ada di dalam mutlak itu haruslah plus minus X gitu. Jadi di dalam mutlak itu di dalamnya kalian harus membayangkan di dalam mutlak itu kalian ambil bagian yang positifnya dan bagian yang negatifnya kayak yang aku contohin ya. Kalau misalkan salah satu aja jadinya kurang tepat ya. Karena kalau salah satunya aja atau coba bayangin kalian nggak mutlakin deh. Kalau kalian nggak mutlakin apa yang terjadi? Mungkin kalau kalian nggak mutlakin hanya akan dapat ini gitu ya. Padahal karena dia itu mutlak harusnya ada dua nilai X yang memungkinkan. Gitu ya. Oke. Eh, ringkas jawabannya sebenarnya bisa ya, bisa. Tadi kan udah aku contohin. Ini kalau misalkan kalian bikin jadi begini itu sebenarnya kan adalah salah satu eh, trik simplifikasinya kan, biar ngerjainnya under 1 menit gitu ya. Tapi ya memang hitungnya harus cepat. Jadi setelah sampai sini gitu ya, yang hitungnya harus cepat. Nah, kenapa? Karena di dalam soal ini aku nggak tahu ya ini bisa ditebak-tebak atau enggak. Tapi rasanya susah kalau kita mau nebak karena dia mintanya itu adalah jumlah semua nilai X yang mungkin. Kayak gitu ya. Yes, jadi kalau misalkan tipsnya, ya paling dari aku itu adalah bagaimana kalian bisa melihat bentuk. Misalkan bentuknya kayak gini. Bisa nggak ya kita sederhanain? Kira-kira gitu. Mm-mm. Gue hasil perakaran pertama X sama dengan 3. Hasil perakaran kedua X min 4. Iya, maksudnya udah ketemu bentuk ini kan? Mm-mm. Terus gimana? Oh, kamu ini nih ya? Kamu sama dengan ini nol ya? Oke, gimana ya? Kalau misalkan sama dengan ini nol, bisa nggak? Ini kan bukan pemfaktoran ya? Ini itu bukan pemfaktoran, guys. Jadi kalau misalkan kalian bikin gini, X min 3 ditambah sama X min 5, ini ada dua konsep nih yang salah gitu ya. Nah, tahu nggak salahnya di mana? Nah, yang pertama, ini tuh adalah tambah, bukan kali. Jadi, bukan begini gitu ya, bukan kayak kita memfaktorkan sesuatu. Nah, ini tambah ya, nggak bisa kalian ambil satu faktornya satu faktornya, ya. Terus yang kedua, konsep yang salah, kalau mau pemfaktoran, sebelah kanannya itu harus nol. Jadi kalau belum nol, nggak bisa kalian faktorin ambil X-nya 3, X-nya 5, gitu ya. Mm-mm. Oke, yes, ya, tapi nggak semua soal bisa ditebak kayak gitu ya. Jadi tetap perlu pakai konsep mutlaknya ya, teman-teman ya. Iya, karena ya menurutku rasanya agak salah konsep ya kalau misalkan difaktorin ya. Ya, tapi it's okay lah. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa guys. Ya namanya nyoba-nyoba gitu ya. Nah, tapi ya kalau mau dicoba silahkan. Tapi ya tetap kalian harus tahu ya itu asalnya dari mana ya. Oke, yes, kira-kira itu aja ya teman-teman. Nggak terasa sudah jam 5.32. Nah, ini aku masih ada beberapa soal lagi sih, tapi kayaknya bisa kok ya. Heeh, jadi nanti bisa kalian coba dulu sendiri aja. Heeh, nanti aku akan share soal dan kunci jawabannya ya. Jadi kalian bisa sambil ngerjain, sambil latihan juga ya. Oke, besok UTBK yang bikinin soal si anonim aja, Kak. Oke, oke, oke. Boleh, boleh ya. Kamu daftar jadi Akdev Simakarya biar bisa bikin soal ya. Oke, yes teman-teman. Jadi mungkin segini dulu aja ya latihan aljabar kita. Seru banget ya. Kalian bisa belajar
buat apa namanya menyelesaikan soal-soal aljabar dan makasih juga teman-teman udah join kelasnya dan udah coba belajar bareng-bareng sama aku ya. Iya, kalau gitu sampai sini dulu buat kelasnya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru ya. Jadi dipersiapkan diri kalian. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan. Dadah guys, selamat sore. Iya, sama-sama.